Shalom, salam jumpa, sahabat penyuluh, Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Salam jumpa dengan saya Agus Widodo di dalam penyuluhan agama Kristen. Hari ini tanggal 1 Agustus 2020. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melihat dalam satu kitab, yaitu kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Satu perikop itu menceritakan tentang Yunus, seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Dan dari perikop itu saya ingin memberikan satu judul, yaitu salah keputusan. Judul yang menarik, bukan? Salah keputusan. Mengapa salah? Mengapa disebut salah? Kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita memerintahkan hamba Tuhan atau hamba Allah, yaitu Yunus, untuk pergi ke kota Niniwe. Dalam rangka apa? Untuk menyatakan bahwa kejahatan kota Niniwe telah sampai kepada Allah dan hukuman sedang menanti atas Niniwe. Bapak Ibu, setidaknya ada dua alasan bagi Yunus untuk tidak pergi ke Niniwe pada waktu itu, yaitu satu, kota itu adalah kota yang sangat jahat. Dan juga kota Niniwe itu adalah kota yang menjadi musuh bagi Israel. Bagi Yunus, pergi kota Niniwe tidak ada gunanya. Yang kedua, Allah itu penuh kasih dan pengampun. Jika kota Niniwe berbalik dan bertobat dari kejahatan mereka, maka Allah berjanji akan memulihkan keadaan kota Niniwe. Dari dua alasan mengapa Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe adalah dua alasan itu yang membuat Yunus merasa berat hati, sehingga bagi Yunus dia mengambil sebuah keputusan yang salah, mengambil sebuah keputusan yang keliru. Dari mana kelirunya? Dari mana salahnya? Pertama, Bapak Ibu, dia melarikan diri dari perintah Tuhan. Ini sudah jelas, dia melarikan diri dari perintah Tuhan, dari perintah Allah. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang kedua, dampak orang yang lari dari perintah Tuhan. Yang pertama, Allah mendatangkan angin ribut yang hampir menjatuhkan kapal, yang hampir menghancurkan kapal itu. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayat yang keempat. Dampak orang yang lari dari perintah Allah. Yang pertama, Allah mendatangkan angin ribut yang hampir saja menghancurkan kapal itu. Kemudian menimbulkan kepanikan para awak kapal dan penumpang lainnya. Ayat 5a. Kemudian merelakan barang-barang untuk dibuang ke laut. Ayat 5b. Nah, Bapak Ibu, dari poin yang kedua ini
kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ingatlah satu hal, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan harus mengerjakan agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi. Apa yang Tuhan mau itu yang penting. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang penting. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu yang penting. Kemudian ingatlah saat kita menghindari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, justru pada saat kita melarikan diri dari kehendak Tuhan, maka kemungkinan besar akan ada malapetaka, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi kepada orang di sekitar kita. Yunus sebagai gambaran yang jelas, ketika di dalam kapal itu semua kacau, dan didapati Yunus membahayakan para penumpang yang lain. Oh, sungguh satu pelajaran yang sangat berharga sekali buat kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa disebut dengan salah keputusan? Yang ketiga, karena Yunus menganggap masa bodoh dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Yunus menganggap semua itu sia-sia. Yunus menganggap itu sebuah kebodohan. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 5-6 mengatakan begini. Ceritanya kemudian berlanjut, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus, lihat, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saking masa bodohnya ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Begitu takutnya, begitu khawatirnya nahkoda kapal, begitu takutnya, begitu khawatirnya orang-orang yang ada di kapal itu, semua orang berteriak meminta pertolongan dari Allah mereka masing-masing. Dan ketika nahkoda itu menjumpai Yunus tertidur di dek kapal yang paling bawah, nahkoda itu juga memohon kepada Yunus, tolong kamu jangan tidur. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Ayo bangun, mintalah pertolongan kepada Allahmu. Siapa tahu kita bisa melewati badai yang mengamuk. Kita bisa melewati angin topan yang keras seperti ini, yang membuat hampir kapal kita tenggelam. Kita semua akan binasa. Oleh sebab itu aku minta kepada kamu supaya kamu segera minta tolong kepada Allahmu. Seperti itu bahasanya dari nahkoda kapal itu Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai abdi Allah, sikap Yunus ini sungguh memalukan. Kita melihat sungguh-sungguh memalukan ya. Sikap masa bodoh itu mencerminkan seorang abdi Allah, seorang hamba Allah yang tidak punya empati. Tidak mau tahu dengan keadaan sekeliling ya. Tidak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi. Keadaan yang terjadi pada waktu itu, semua orang berseru memanggil Allah mereka. Semua orang yang di kapal itu ketakutan. Mereka memanggil Allah mereka dengan cara mereka yang berbeda-beda. Tapi Yunus tidak. Yunus tidur ya. Yunus tidur. Luar biasa sekali sikap Yunus yang masa bodoh seperti itu. Semua orang terjaga, ketakutan, khawatir, histeris, tapi Yunus tidur ya. Ini sikap yang masa bodoh. Nah Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada,
Coba perhatikan ini Bapak Ibu, bahwa di tengah situasi yang serba sulit saat ini dan banyak orang menghadapi kepanikan, Allah kita yang hidup mengutus kita untuk menjadi garam dan terang. Saya adalah garam, saya adalah terang. Bapak Ibu yang sekarang menyaksikan video ini juga, engkau adalah garam. Bukan engkau akan menjadi garam, tapi engkau adalah garam. Engkau adalah terang. Status kita itu sudah jelas bahwa kita adalah garam dan terang. Kita bukan akan menjadi garam, tapi kita adalah garam yang menggarami orang lain, yang menjadi terang, yang menerangi kegelapan, menerangi sekeliling kita. Ingatlah selalu untuk kita selalu mempergunakan kesempatan yang ada untuk mewartakan atau menyerukan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita sedang menjadi tontonan orang yang belum percaya Yesus. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan dengan sikap kita yang masa bodoh. Semoga hal ini tidak menimpa kita. Kemudian poin yang keempat, menunda solusi. Apa maksudnya? Kita melihat dalam Yunus pasal 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bagi Yunus, untuk mengungkapkan solusi, Yunus harus membuat keputusan. Yunus harus membuat keputusan tanpa menunda-nunda, karena dia sadar bahwa yang menyebabkan semua ini kekacauan ini terjadi oleh karena dia sendiri. Oleh karena dia sendiri, sehingga seluruh kapal mengalami kekacauan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita renungkan melalui pertemuan singkat ini? Biarlah kita menjadi orang Kristen, biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang sadar, yang selalu ingat bahwa diri kita adalah terang, diri kita adalah garam. Jangan sampai kita membuat keputusan yang salah. Jangan sampai kita membuat sebuah keputusan yang keliru dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika kita bertemu dengan kehendak Allah, biarlah apa yang menjadi kehendak kita disamakan dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kisah Yunus menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita sadar bahwa kita harus berhati-hati. Kita harus selalu dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan minta kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Siapapun kita, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia ingin jalan kita baik. Dia ingin kita memiliki masa depan yang baik. Dia ingin kita berjalan dalam kemuliaan dari Tuhan, di dalam berkat-berkat dari Tuhan. Tapi kita harus nurut. Jangan kita membuat keputusan yang salah. Jangan kita membuat atau melawan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan.